Selamat datang di Broadcasting Warisan Alam Nusantara, sebuah program yang diproduksi oleh Alifah Jaya Production. Di sini, kami menghadirkan informasi tentang khasiat berbagai tanaman dan pohon di sekitar kita, yang dikumpulkan dari beragam sumber terpercaya. Semoga tayangan ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Dan agar pahala kebaikan terus mengalir, jangan lupa untuk bersedekah dengan cara sederhana, cukup tekan tombol subscribe di channel ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Kali ini kita akan membahas tentang jahe. 1. Asal-usul jahe, perjalanan rempah ajaib dari timur. Jahe, Zingiber officinale, bukanlah sekadar bumbu dapur biasa. Ia adalah salah satu rempah tertua dan paling berharga dalam sejarah peradaban manusia. Untuk menelusuri akarnya, kita harus kembali ribuan tahun ke wilayah Asia Pasifik. Jantung asal, India dan Tiongkok kuno. Para ahli memperkirakan bahwa jahe pertama kali berasal dari kawasan Asia Tenggara Maritim, yang menyebar hingga ke India dan Tiongkok. Kedua negara ini diyakini sebagai tempat pertama kali jahe dibudidayakan secara intensif dan dimanfaatkan, bukan hanya sebagai bumbu, tetapi juga sebagai obat-obatan tradisional penting. Di India, jahe telah lama menjadi pilar dalam sistem pengobatan Ayurveda. Sementara di Tiongkok, ia merupakan salah satu bahan utama dalam pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, di mana catatan medis kuno sejak abad ke-11 sudah menjelaskan manfaatnya secara rinci. Penggunaan jahe di kedua wilayah ini diperkirakan sudah ada lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Menyebar melalui jalur rempah. Penyebaran jahe ke seluruh dunia terjadi melalui jaringan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang. 1. Bangsa Arab. Para pedagang Arab berperan besar membawa jahe dari Asia ke wilayah Romawi dan Yunani kuno. Pada masa Kekaisaran Romawi, jahe menjadi rempah mewah yang harganya sangat tinggi, menunjukkan status sosial yang tinggi. 2. Abad Pertengahan Eropa. Jahe mulai populer di Eropa pada abad pertengahan. Bangsa Arab dan kemudian bangsa Eropa, Portugis, membawanya ke Afrika Barat dan berbagai negara tropis lainnya. Perjalanan jahe ke Nusantara. Indonesia, sebagai pusat rempah-rempah dunia, menjadi persinggahan penting bagi jahe. Jahe diperkirakan tiba di Nusantara melalui jalur perdagangan dengan India dan Arab sejak abad ke-4. Iklim tropis yang lembab dan subur di kepulauan ini sangat cocok untuk pertumbuhannya. Di Indonesia, jahe tidak hanya menjadi pelengkap masakan seperti rendang atau gulai, tetapi juga menjadi bahan dasar yang tak terpisahkan dalam jamu dan minuman penghangat tubuh seperti wedang jahe. Peran jahe dalam tradisi pengobatan herbal dan kuliner Nusantara telah mengakar kuat, bahkan minuman jamu tradisional, yang banyak menggunakan jahe, kini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Singkatnya, jahe adalah saksi bisu jalur perdagangan kuno, memulai perjalanannya dari hutan-hutan Asia tropis dan kini menjadi rempah yang dicintai di hampir setiap penjuru dunia. Bab 2. Kandungan senyawa jahe. Mengapa jahe begitu berkhasiat? Setelah mengetahui asal-usulnya, mari kita selami mengapa jahe, Zingiber officinale, memiliki reputasi yang begitu hebat. Kekuatan jahe yang luar biasa bukan terletak pada ukurannya, melainkan pada harta karun senyawa kimia yang terkandung di dalam rimpangnya. Senyawa-senyawa inilah yang memberikan rasa pedas, aroma khas, dan tentu saja khasiat obatnya. Pahlawan utama, gingerol dan sogaol. Dua kelompok senyawa fenolik yang paling terkenal dan penting dalam jahe adalah gingerol dan sogaol. 1. Gingerol, ini adalah senyawa yang memberikan rasa pedas segar pada jahe mentah. Gingerol dikenal memiliki sifat anti-inflamasi, anti peradangan, dan antioksidan yang sangat kuat.
Inilah alasan utama mengapa jahe sering digunakan untuk meredakan nyeri sendi dan otot. 2. Sogaol. Senyawa ini terbentuk ketika jahe dikeringkan atau dipanaskan. Saat gingerol kehilangan air, ia berubah menjadi sogaol. Uniknya, sogaol memiliki rasa pedas yang jauh lebih kuat dan terbukti lebih efektif dalam mengatasi mual dan muntah dibandingkan gingerol. Kandungan lain yang melengkapi. Selain kedua pahlawan di atas, rimpang jahe juga kaya akan komponen lain yang saling bersinergi. Minyak atsiri, volatile oils. Inilah yang bertanggung jawab atas aroma khas dan hangat pada jahe. Minyak ini mengandung zat seperti zingerone dan kurkumene yang juga berkontribusi pada efek hangat dan menenangkan pada tubuh. Antioksidan. Jahe dipenuhi dengan berbagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, melindungi sel dari kerusakan, dan mendukung sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Vitamin dan mineral. Meskipun dalam jumlah kecil, jahe mengandung nutrisi penting seperti vitamin B6, magnesium, dan mangan. Secara ringkas, jahe adalah pabrik kimia alami. Ketika Anda mengonsumsi secangkir wedang jahe, Anda sebenarnya sedang memberikan dosis kuat antioksidan dan anti peradangan alami ke dalam tubuh. Senyawa-senyawa ini bekerja bersama untuk memberikan efek menghangatkan, menenangkan, dan menyembuhkan. Bab 3. Cara mengolah jahe tradisional. Setelah memahami asal-usul dan kandungannya, kini saatnya kita membahas bagaimana rimpang jahe diolah secara turun-temurun. Mengolah jahe secara tradisional adalah kunci untuk memaksimalkan khasiatnya, karena setiap metode akan menghasilkan rasa dan kandungan senyawa yang berbeda. 1. Memarkan, digeprek. Metode paling dasar. Ini adalah cara paling sederhana dan paling populer di Indonesia. Proses, rimpang jahe yang sudah dicuci bersih cukup dimemarkan, digeprek, dengan ulekan atau bagian tumpul pisau hingga sedikit pecah dan seratnya terbuka. Hasil, mememarkan jahe akan memecah dinding selnya dan segera melepaskan gingerol, senyawa aktif yang memberikan rasa pedas segar dan berfungsi sebagai anti peradangan. Jahe geprek ideal digunakan untuk wedang jahe karena aromanya akan cepat keluar saat direbus atau diseduh air panas. 2. Iris tipis atau parut. Untuk mendapatkan rasa jahe yang lebih kuat dan pekat dalam waktu singkat, mengiris atau memarut adalah solusinya. Proses, jahe dipotong tipis-tipis atau diparut halus. Hasil, metode ini meningkatkan luas permukaan jahe, sehingga minyak atsiri dan senyawanya terlarut lebih cepat ke dalam air. Irisan jahe sering digunakan dalam masakan berkuah, sementara jahe parut ideal untuk membuat pasta jahe atau campuran bumbu yang cepat. 3. Bakar, sangrai. Membakar atau memanggang jahe adalah teknik kuno yang mengubah profil rasanya secara drastis. Proses, jahe utuh, dengan atau tanpa kulit, dibakar langsung di atas api kecil, atau dipanggang di wajan panas, oven, hingga permukaannya agak gosong dan lembut. Setelah itu, jahe baru dimemarkan. Hasil, proses pembakaran ini secara kimiawi mengubah gingerol menjadi sogaol dan zingerone, senyawa yang memberikan rasa pedas yang lebih kuat, tajam, dan sensasi hangat yang lebih mendalam. Jahe bakar sangat disukai untuk minuman penghangat di malam hari karena efeknya yang menenangkan dan meredakan batuk. Ketiga cara tradisional ini membuktikan bahwa dengan sedikit perlakuan, kita dapat menyesuaikan kekuatan dan efek jahe sesuai dengan kebutuhan kita, entah untuk bumbu masakan atau obat herbal. Bab 4. Jahe untuk minuman hangat, resep warisan penghangat tubuh. Jahe telah lama menjadi bintang utama dalam dunia minuman hangat, terutama di kawasan Asia. Jahe tidak hanya menawarkan rasa yang unik, tetapi juga memberikan efek hangat dan menyegarkan yang cepat dirasakan tubuh.
Ada beberapa jenis minuman jahe tradisional yang populer di Indonesia dan dunia, yang semuanya memanfaatkan khasiat rimpang ini. 1. Wedang jahe, klasik Nusantara. Minuman ini adalah definisi paling sederhana dan murni dari jahe hangat. Cara buat, jahe geprek atau bakar direbus atau diseduh dengan air panas, lalu diberi pemanis alami seperti gula aren atau gula batu. Khasiat utama, minuman ini sangat efektif untuk menghangatkan tubuh, meredakan gejala masuk angin, dan menghilangkan mual ringan. Jahe yang dibakar memberi sensasi hangat yang lebih lama, cocok diminum saat cuaca dingin atau malam hari. 2. Sekoteng dan bandrek, kehangatan kaya rasa. Bandrek dan sekoteng adalah minuman jahe yang diperkaya dengan rempah lain dan bahan tambahan. Bandrek, minuman khas Jawa Barat ini memadukan jahe dengan gula aren dan sedikit kayu manis atau cengkeh. Penambahan rempah lain ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga menambah efek anti-inflamasi. Sekoteng, minuman ini lebih meriah, sering ditambahkan isian seperti kacang hijau, potongan roti tawar, hingga pacar Cina. Kandungan jahe di dalamnya menjaga suhu tubuh tetap stabil dan membantu memulihkan energi. 3. Teh jahe, ginger tea, kehangatan global. Di banyak negara, jahe dikombinasikan dengan teh. Cara buat, irisan jahe segar dicampurkan ke dalam seduhan teh hitam atau teh hijau. Penambahan lemon dan madu sering dilakukan untuk meningkatkan rasa dan khasiat. Manfaat tambahan, kombinasi jahe, lemon, kaya vitamin C, dan madu, antibakteri, menjadi kombinasi ampuh untuk memperkuat sistem imun dan membantu penyembuhan saat flu. Pada dasarnya, minuman hangat berbahan jahe adalah cara yang paling lezat dan efektif untuk memanfaatkan senyawa gingerol dan sogaol yang bermanfaat bagi kesehatan. Bab 5. Khasiat jahe untuk pencernaan, solusi alami perut nyaman. Salah satu manfaat jahe yang paling dikenal dan telah digunakan selama ribuan tahun adalah kemampuannya menenangkan sistem pencernaan. Jahe sering dianggap sebagai obat mujarab alami untuk mengatasi berbagai masalah perut. Khasiat ini didukung oleh senyawa aktif di dalamnya, terutama gingerol dan sogaol. 1. Anti mual dan anti muntah yang kuat. Jahe sangat efektif dalam meredakan rasa mual. Senyawa gingerol bekerja langsung pada sistem saraf dan saluran pencernaan untuk menenangkan perut. Inilah mengapa jahe sangat dianjurkan untuk mabuk perjalanan. Mengonsumsi jahe sebelum atau selama perjalanan dapat secara signifikan mengurangi pusing dan mual akibat gerakan. Mual kehamilan, morning sickness. Jahe sering direkomendasikan sebagai pengobatan alami yang aman untuk mual pada ibu hamil, asalkan dikonsumsi dalam dosis yang tepat. Mual pasca operasi atau kemoterapi, jahe juga terbukti membantu meredakan mual berat yang disebabkan oleh prosedur medis tertentu. 2. Mempercepat pengosongan lambung. Masalah pencernaan seperti kembung, begah, atau rasa penuh seringkali disebabkan oleh proses pengosongan lambung yang lambat. Jahe membantu mengatasi hal ini dengan cara stimulasi pergerakan usus. Jahe mendorong gerakan peristaltik, kontraksi otot, pada saluran pencernaan. Ini mempercepat makanan bergerak dari lambung ke usus kecil, mengurangi risiko makanan mandek yang menyebabkan rasa tidak nyaman dan kembung. 3. Mengurangi gas dan kembung. Sifat karminatif, penghilang gas, pada jahe sangat membantu. Minyak atsiri pada jahe merelaksasi otot-otot saluran pencernaan, membantu gas yang terperangkap untuk keluar lebih mudah. Mengonsumsi jahe hangat setelah makan besar dapat mencegah perut terasa begah dan kembung. Secara keseluruhan, jahe bekerja sebagai regulator pencernaan alami,
memastikan makanan dicerna dengan lancar dan perut tetap nyaman. Bab 6. Khasiat jahe untuk batuk dan flu, pertolongan pertama alami. Ketika musim dingin tiba atau saat gejala batuk dan flu mulai menyerang, jahe sering menjadi pertolongan pertama yang dicari. Reputasi jahe sebagai penghangat dan penyembuh telah diuji waktu, berkat kombinasi efek anti-inflamasi, anti peradangan, dan antimikrobanya. 1. Meredakan radang tenggorokan dan batuk. Jahe sangat efektif dalam menenangkan iritasi dan peradangan pada saluran pernapasan, yang merupakan penyebab utama sakit tenggorokan dan batuk. Zat anti peradangan, senyawa gingerol bekerja cepat untuk meredakan pembengkakan dan kemerahan di tenggorokan, mengurangi rasa sakit saat menelan. Efek pelega, ketika jahe dikonsumsi panas, uapnya membantu membersihkan saluran hidung yang tersumbat, sementara panasnya merangsang produksi air liur, melembabkan tenggorokan kering, dan mengurangi gatal yang memicu batuk. 2. Mendukung sistem kekebalan tubuh. Meski jahe bukan obat flu, ia adalah pendukung yang sangat baik bagi tubuh Anda untuk melawan penyakit. Diaforesis, pelepas keringat. Minum jahe hangat dapat memicu keluarnya keringat. Proses berkeringat ini membantu menurunkan suhu tubuh saat demam ringan dan membantu detoksifikasi tubuh. Sifat antimikroba, jahe memiliki kemampuan alami untuk melawan mikroorganisme tertentu. Walaupun tidak bisa membunuh virus flu secara langsung, sifat ini membantu mencegah infeksi sekunder dan menjaga kebersihan mulut dan tenggorokan. 3. Efek menghangatkan tubuh. Rasa pedas dari jahe menghasilkan efek termogenik, membuat tubuh terasa lebih hangat dari dalam. Kehangatan ini tidak hanya terasa nyaman saat sakit, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah, yang membantu sel-sel kekebalan tubuh bergerak lebih efisien ke area yang membutuhkan pertahanan. Dengan khasiat ganda sebagai pereda gejala dan pendukung kekebalan, secangkir jahe hangat adalah cara alami yang disukai untuk memulihkan diri dari batuk, pilek, atau flu. Bab 7. Khasiat jahe untuk peredaran darah, melancarkan aliran kehidupan. Manfaat jahe tidak hanya berhenti pada sistem pencernaan dan pernapasan, ia juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dengan sifat alaminya yang hangat dan kaya senyawa aktif, jahe membantu memastikan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. 1. Efek termogenik dan pelebaran pembuluh darah. Rasa pedas dari jahe, yang dihasilkan oleh gingerol dan sogaol, menciptakan efek termogenik atau pemanasan. Ketika tubuh terasa hangat, pembuluh darah secara alami cenderung melebar, vasodilatasi. Peningkatan aliran, pelebaran pembuluh darah ini memungkinkan darah mengalir lebih mudah dan efisien. Ini sangat membantu terutama pada bagian tubuh yang sering terasa dingin, seperti jari tangan dan kaki, karena sirkulasi darah yang meningkat. Mengurangi tekanan, dengan aliran yang lebih lancar, jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah, yang secara tidak langsung dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. 2. Pencegahan penggumpalan darah. Jahe mengandung zat yang dikenal memiliki sifat anti-agregasi platelet. Ini berarti jahe memiliki potensi untuk membantu mencegah penggumpalan darah yang tidak perlu atau berlebihan. Dampak kardiovaskular, dengan mencegah penumpukan platelet, jahe dapat membantu mengurangi risiko kondisi yang berkaitan dengan penyumbatan pembuluh darah. 3. Penurun kadar lemak kolesterol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat berperan dalam mengatur kadar lipid, lemak, dalam darah. Mengonsumsi jahe secara teratur dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik.
Kadar kolesterol yang sehat adalah kunci untuk menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis, sehingga mendukung sirkulasi darah jangka panjang. Secara ringkas, jahe adalah rempah yang tidak hanya menghangatkan dari luar, tetapi juga bekerja di dalam untuk menjaga jalan raya, peredaran darah Anda tetap lebar dan bebas hambatan. Bab 8. Jahe untuk nyeri sendi dan otot, pereda nyeri alami. Bagi mereka yang aktif berolahraga atau menderita kondisi kronis seperti radang sendi, jahe menawarkan alternatif pereda nyeri yang berasal dari alam. Kemampuan jahe dalam meredakan nyeri sendi dan otot terkait erat dengan senyawa aktifnya yang sudah kita bahas sebelumnya. 1. Senjata anti peradangan, gingerol dan sogaol. Khasiat utama jahe sebagai pereda nyeri terletak pada kekuatan anti-inflamasinya, anti peradangan. Menghambat zat peradangan, gingerol dan sogaol bekerja dengan cara menekan produksi prostaglandin dan leukotriene, yaitu senyawa yang memicu rasa sakit dan peradangan di dalam tubuh. Dengan kata lain, jahe membantu menenangkan respons peradangan sebelum ia menjadi nyeri yang menyakitkan. Meredakan nyeri kronis, konsumsi jahe secara teratur telah terbukti membantu mengurangi rasa sakit dan kekakuan yang dialami oleh penderita osteoartritis, pengapuran sendi, dan rheumatoid arthritis, radang sendi autoimun. 2. Pemulihan otot pasca latihan. Bagi para atlet atau siapapun yang mengalami pegal-pegal setelah beraktivitas fisik berat, jahe dapat menjadi teman pemulihan yang baik. Mengatasi nyeri otot tertunda, DOMS. Nyeri otot yang muncul 1 atau 2 hari setelah latihan intensif, Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS, disebabkan oleh peradangan mikroskopis pada serat otot. Jahe, berkat sifat anti-inflamasinya, dapat membantu mempercepat pemulihan dan mengurangi intensitas rasa sakit ini. 3. Pemanfaatan eksternal, dioleskan. Selain diminum, jahe juga dapat digunakan secara topikal, dioleskan, untuk meredakan nyeri lokal. Balsam jahe, parutan jahe segar atau minyak esensial jahe dapat dioleskan langsung ke area yang sakit, misalnya lutut atau bahu, untuk memberikan sensasi hangat dan menembus jaringan di bawah kulit, meredakan nyeri langsung pada sumbernya. Dengan khasiatnya yang menargetkan akar masalah, peradangan, jahe adalah pilihan alami yang kuat untuk menjaga persendian tetap fleksibel dan otot tetap nyaman. Bab 9. Waktu terbaik minum jahe, maksimalkan khasiatnya. Meskipun jahe bisa dinikmati kapan saja, mengonsumsinya pada waktu-waktu tertentu dapat membantu memaksimalkan manfaat spesifik yang Anda cari. Pemilihan waktu ini umumnya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan aktivitas harian Anda. 1. Pagi hari, starter pencernaan dan energi. Minum air jahe hangat saat perut kosong di pagi hari adalah praktik yang sangat dianjurkan. Manfaat ini membantu membangunkan sistem pencernaan Anda, merangsang aliran enzim, dan mengurangi rasa mual atau begah yang mungkin muncul di pagi hari. Meredakan mual pagi, bagi ibu hamil, segelas kecil air jahe di pagi hari bisa menjadi cara alami yang lembut untuk mengatasi morning sickness sebelum beraktivitas. 2. Setelah makan siang atau malam, bantuan pencernaan. Mengonsumsi jahe 30 menit hingga 1 jam setelah makan besar sangat bermanfaat bagi sistem cerna. Manfaat, jahe membantu tubuh memecah makanan lebih efisien dan mempercepat pengosongan lambung. Ini mencegah perut kembung, begah, atau rasa penuh yang tidak nyaman. 3. Malam hari, relaksasi dan tidur nyenyak. Jahe hangat, seperti wedang jahe, sebelum tidur adalah pilihan yang populer, terutama jika dikombinasikan dengan madu atau serai. Manfaat, jahe membantu menghangatkan tubuh dan menenangkan pikiran. Meskipun jahe bukan obat tidur,
Efeknya yang menenangkan pada otot dan perut membantu menciptakan kondisi ideal untuk tidur yang lebih nyenyak. Hindari mengonsumsi jahe yang terlalu kuat, pedas, tepat sebelum tidur jika Anda memiliki perut yang sensitif, karena bisa sedikit mengganggu. 4. Sebelum berolahraga, meredakan nyeri otot. Jika Anda rutin berolahraga, minum jahe beberapa jam sebelum sesi latihan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Manfaat, sifat anti-inflamasi jahe mulai bekerja di tubuh, mengurangi rasa sakit dan peradangan otot yang mungkin terjadi setelah latihan, DOMS. Intinya, tidak ada waktu yang salah untuk minum jahe, tetapi waktu terbaik adalah saat Anda ingin memanfaatkan efek pencernaan, pagi, siang, atau efek relaksasi dan kehangatan malam. Bab 10. Tips mengonsumsi jahe sehari-hari, panduan praktis. Setelah mengetahui seluruh manfaat dan cara pengolahannya, bab terakhir ini memberikan beberapa kiat praktis agar Anda dapat memasukkan jahe ke dalam rutinitas harian Anda dengan aman dan maksimal. 1. Tentukan jenis jahe sesuai kebutuhan. Ingat bahwa ada 3 jenis jahe utama di Indonesia, dan masing-masing memiliki profil rasa yang berbeda. Jahe gajah, besar, rasanya kurang pedas, cocok untuk bumbu masakan dan manisan. Jahe emprit, kecil putih, rasa pedas sedang, ideal untuk wedang jahe sehari-hari. Jahe merah, rasa paling pedas dan kandungan minyak atsiri tertinggi, paling bagus untuk obat tradisional, jamu, dan meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Variasikan cara konsumsi. Jangan terpaku pada satu metode. Jahe dapat dinikmati dalam berbagai bentuk. Minuman, tambahkan irisan jahe segar ke dalam teh harian atau buat infused water dengan jahe dan lemon. Bumbu, gunakan parutan jahe untuk marinasi daging, atau tambahkan sedikit ke dalam sup dan tumisan untuk efek hangat. Suplemen, instan. Jika Anda sangat sibuk, jahe bubuk instan atau permen jahe dapat menjadi cara cepat untuk mendapatkan manfaatnya saat bepergian. 3. Dosis aman harian. Untuk orang dewasa sehat, konsumsi jahe yang aman adalah sekitar 2 hingga 4 gram rimpang jahe segar per hari. Kira-kira setara dengan 1 sendok teh parutan jahe. Mengonsumsi jahe secara berlebihan, lebih dari 5 gram, dapat menyebabkan efek samping ringan seperti rasa panas di dada, heartburn, atau iritasi lambung pada sebagian orang. 4. Hindari jahe mentah untuk perut sensitif. Jika Anda memiliki riwayat MAG atau perut sensitif, hindari mengonsumsi jahe mentah dalam jumlah besar. Untuk Anda, jahe yang sudah dimasak, dibakar, atau direbus, seperti dalam wedang jahe, lebih disarankan, karena proses pemanasan cenderung mengurangi intensitas kepedasannya dan lebih lembut di lambung. Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat menjadikan jahe sebagai bagian penting dari gaya hidup sehat Anda, menjadikannya bukan sekadar rempah, tetapi sahabat kehangatan dan kesehatan Anda sehari-hari.